Halo sahabatku semuanya, jumpa lagi di channel saya kali ini. Oke, pada pertandingan video ini saya akan membahas partai perempat final Piala Presiden untuk hari Minggu ya, 3 Juli 2022. Ini ada pertandingan yang super big match antara PSIS Semarang melawan Bayangkara FC ya. Ini di pertandingan di Piala rekor pertemuannya, 2 pertandingan terakhir di Piala BRI Liga 1 Indonesia musim lalu ini sama-sama kuat ya, ketika bermain di Sleman ini adalah 1-1 dan 0-0 bermain di Bali. Di Bali 1-1 ya, di Sleman 0-0 kebalik gitu ya. Ini PSIS lawan Bayangkara ini bermain di Stadion Jatidiri Semarang ya, karena PSIS berhak menjadi tuan rumah karena menjadi juara grup A ya, sementara Bayangkara hanya menjadi runner up setelah di pertandingan terakhir kalah sama Persib Bandung dengan skor 1-0 dan menjadi tim tamu di partai semifinal ini. Partai semifinal ini hanya dilakukan 1 kali saja ya bosku, dalam bentuk single match, jadi tidak tandang-tandang, jadi hanya 1 kali pertandingan di Stadion Jatidiri Semarang saja. Jadi sangat beruntung sekali tim-tim yang berhasil menjuarai grupnya masing-masing karena berhak menjadi tuan rumah. Itu harus bisa dimanfaatkan di partai perempat final karena mendapatkan dukungan daripada supporter yang lebih banyak daripada tim tamu tentu saja. Mungkin ini satu berita yang kurang bagus karena PSIS katanya tidak dihadiri oleh komisarisnya daripada PSIS, Bapak Junianto alias Ebes Anto ya, tidak bisa hadir, padahal beliau ini adalah yang merekrut 2 penggawa anyar daripada PSIS Semarang yang Carlos Portes dan juga TC Marukawa di awal-awal bursa transfer ketika Liga 1 baru berakhir 1 hari langsung gerak cepat ya, ini Bapak Ebes Anto ini. Oke. Tetapi itu tidak mengurangi daripada antusiasme daripada para snack ataupun para tim Panser Biru ini untuk mendukung tim kesayangannya, para pencinta PSIS Semarang, untuk menghadiri ataupun memenuhi Stadion Jatidiri Semarang ini tentu saja. Ini lawannya adalah Bayangkara. PSIS kemarin dengan nilai 10 ya, 3 kali menang dan 1 kali imbang lawan Dewa United. Sementara Bayangkara imbang lawan Surabaya, kalah sama Persib dan menang sama Bali United, dan mereka nilainya 4 ya. Jadi ada 1 kali kalah ya Bayangkara itu. Kalau PSIS cukup sempurna ya, hanya 1 kali imbang, tidak pernah kalah, dan ini luar biasa. Ini kalau di rekor pertemuan ini PSIS mencetak gol yang sangat banyak sekali ya. Ini hampir berapa gol ya, ini saya lihat. Jadi tim yang paling produktif ini PSIS itu, sementara Bayangkara adalah tim yang paling kuat dalam bertahan ya. Tim yang paling produktif, bahkan ini banyak sekali yang mencetak gol, bahkan Wawan Febrianto menjadi top assist dengan 4 assist, sementara Carlos Portes menjadi top skor ya. Ini luar biasa, sangat ngeri. Ini lawannya cukup tangguh dalam bertahan, tapi Bayangkara belum bisa menemukan tajinya ataupun kekuatannya seperti musim lalu karena ada perubahan pelatih, mungkin gaya bermainnya sedikit berbeda agak sedikit berbeda, dan juga juru gedornya berbeda ya. Kalau dulu ada Malpen Plece dan juga Eje Keondasel, sekarang Eje belum tekan kontrak, gak tahu kemana nih Eje itu. Kalau Malpin sudah pergi ke Belanda, dan penggantinya ini tidak kalah menterengnya, yaitu Yosep Ejejari yang menjadi top skor Persik Kediri. Tetapi sampai dengan saat ini belum menemukan tajinya seorang Yosep Ejejari ini ya. Kalau saya lihat dari susunan pemain ini, sepertinya formasinya Bayangkara lebih menyerang ya, sementara PSIS lebih balance ya, dengan menempatkan 2 double pivot di sektor di depan area back. Sementara ini kalau saya lihat ini prediksi PSIS ini memakai formasi 4-2-3-1 ya, dengan formasi Adila Rai Redondo di kiper, Prendi Saputra, Wahyu Prasetya, Alpranda Dewangga, Pradian Wahyu, di tengahnya ada Eka Febri dan Guntur Triaji, sementara di gelandang serangnya adalah TC Marukawa, Octavianus Fernando dan Hari Nur tentu saja, dan seorang goal getter
di depan sendirian yaitu Carlos Portes. Mungkin PSIS ini kalau dilihat dari line up-nya menyimpan dulu Ali Sesai ya supaya tidak terlalu menyerang mungkin ya. Ali Sesai, terus siapa lagi? Jojo ya, Jonathan Cantilana juga ini disimpan. Terus sama siapa lagi? Mungkin itu ya yang intinya. Mungkin supaya tidak terlalu menyerang, tidak terlalu ofensif untuk supaya lebih stabil. Ini dengan pelatihnya Sergio Alexander. Sementara di Bayangkara ini sang kapten Awan Seto di bawah Mistar, kadang-kadang kaptennya juga Anderson Sales. Ini backnya juga ada Putu Gede, Indra Kahvi, dan Ruben Sanadi. Sementara di depannya ada Kat Suyosi, terus Muhammad Hargianto, Yohanes Mukhtar di tengah, dan di penyerang sayapnya ada Andik Perbansah, Wahyu Subaseto, dan seorang goal getternya yaitu strikernya Yosep Ejejari. Ini lebih menyerang Bayangkara kalau dari segi formasi, tetapi di tengah ini banyakkan PSIS. Menurut saya bakal dikuasai oleh yang banyakkan di tengah, ini lebih ofensif dan ada dua double gelandang bertahan di PSIS ini ya. Mari kita prediksi segera PSIS Semarang lawan yang dilatih oleh Sergio Alexander dan juga Bayangkara FC yang dilatih oleh pelatih lokal Widodo C. Putra. Oke, pasti sangat seru sekali. Mari kita prediksi lewat pendulum analis PSIS lawan Bayangkara FC ya, dimana hasilnya mungkin seperti ini ya. PSIS lawan Bayangkara FC bakal menang PSIS. Oke, maju mundur bosku. PSIS lawan Bayangkara FC bakal imbang atau draw? Tidak akan ya. PSIS lawan Bayangkara FC bakal menang Bayangkara FC. Tidak akan ya. Oke, saya prediksikan ini di waktu normal bakal dimenangkan oleh PSIS Semarang tentu saja, dan prediksi skornya adalah PSIS lawan Bayangkara bakal menang PSIS selisih 1 gol. Oke, maju mundur ya bosku. PSIS lawan Bayangkara bakal menang PSIS selisih 2 gol. Tidak akan ya bosku. Oke, saya prediksikan PSIS Semarang bakal memenangkan pertandingan ini di waktu normal dengan selisih tipis saja. Ini karena Bayangkara juga sangat kuat. Selisih tipis, prediksi skor saya adalah 2-1 buat kemenangan daripada PSIS Semarang ya. Yang perlu diwaspadai oleh Bayangkara tentu saja ini adalah seorang top skor PSIS yaitu Carlos Portes. Dan juga tentu saja jika dimainkan Jojo ya, Jonathan Cantilana. Melihat pertandingan yang kemarin terakhir sangat agresif, sangat menggebu-gebu ingin mencetak gol ini Jojo ini. Tetapi ketika pertandingan mungkin akan dikurung, akan menyerang dari segala arah, dari kiri dan kanan karena PSIS sebagai tuan rumah. Tetapi harus diwaspadai buat PSIS, jangan sekali-kali kemungkinan melakukan pelanggaran di area kotak penalti, karena tentu saja kita semua juga tahu Bayangkara mempunyai seorang algojo tendangan bebas ya, ini raja tendangan bebas yaitu Anderson Sales, bahkan menjadi top skor sementara daripada Bayangkara FC dengan 2 golnya ya. Jadi bahkan si Yosep Ejejari ini kalah produktivitas golnya sama seorang back, sama seorang Anderson Sales. Di samping tentu saja harus diwaspadai adalah Yusuf Ejejari yang belum terlalu begitu berkembang di 2 pertandingan terakhir kemarin ya, lebih dominan ke pemain-pemain karena mungkin masih menyesuaikan karena Bayangkara yang dulu sama yang sekarang ini yang sekarang tidak terlalu menyerang seperti dulu ya. Yang dulu itu lebih menyerang dengan Adam Alis, dengan Ezekiel Andosel dan juga Martin Fletcher yang dulu, dan juga ada si striker kawakannya ya yang siapa, Herman Jumapo. Kalau sekarang masih ada Andik Perbansah, Ruben Sanadi, dan juga Yosep Ejejari tentu saja. Itu harus diwaspadai, itu yaitulah tendangan bebasnya Anderson Sales yang mungkin bisa merobek gawang daripada PSIS Semarang itu. Tetapi saya tetap memprediksikan pertandingan ini, pertandingan PSIS Semarang melawan Bayangkara FC bakal dimenangkan oleh PSIS Semarang dengan skor 2-1 saja ya. Cukup ketat skornya ya menurut saya. Oke, saya ucapkan terima kasih kepada yang sudah menyimak video ini. Sampai jumpa lagi di video-video saya yang berikutnya, masih di prediksi Piala Presiden. Ciao.